Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Jumrotu Solihah. NIM saya 2022 1011 0311 392. Saya dari kelas G, Prodi Ilmu Hukum. Saya akan mewawancarai dua narasumber memenuhi tugas UTS, tugas ilmu negara. Dosen pengampu adalah Pak Bayu. Baik, langsung saja kita lanjut ke wawancara tentang mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya. Permisi Kak, boleh wawancara? Iya, boleh. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu? Memperkenalkan diri? Iya. Memperkenalkan diri itu kayak gimana? Sebutin nama? Iya, Nama terus? saya Radit. Terus apa lagi perkenalan diri itu? Dari prodi apa? Dari Prodi Hukum. Oh ya, ya udah. Langsung lanjut ke wawancara ya. Iya, silakan. Menurut Kakak apa sih kesejahteraan itu? Kesejahteraan itu? Iya. Kesejahteraan itu kondisi seseorang yang sejahtera. Harusnya nanya sejahtera dulu. Iya. Sejahtera itu kondisi, sependek dan sedangkal pengetahuan saya, sejahtera itu kondisi apa ya namanya? Berarti aman, damai, sentosa gitu. Itu sejahtera. Kalau kesejahteraan itu kondisi seseorang apa namanya? Ya kondisi seseorang itu kalau kesejahteraan. Terus lanjut pertanyaan yang kedua. Mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya? Mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya? Iya. Saya ngambil teori tujuan hukum daripada Gustav ya. Kan teori Gustav itu ada 3. Ada kepastian hukum, ada keadilan, dan ada kemanfaatan. Ketiga itu mencakup kesejahteraan kalau menurut saya. Ketika ketiga itu sudah berhasil diterapkan, pasti bukan tidak mungkin kesejahteraan akan tercipta pada masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, apakah negara Indonesia sudah sejahtera menurut Kakak? Apakah negara Indonesia sudah sejahtera? Iya. Sudah sejahtera. Alasannya apa? Kenapa Kakak bisa bilang kalau Indonesia sudah sejahtera? Balik lagi, misalnya Indonesia negara hukum. Hukum merupakan aturan yang dibuat untuk mensejahterakan manusia. Daripada hukum, pengertian hukum itu ada tujuan yang 3 tadi. Ketika 3 tujuan itu diterapkan, berarti negara ini sudah sejahtera. Kecuali kalau daripada tujuan itu tidak diterapkan, kalau hilangnya keadilan atau hilangnya kemanfaatan, berarti bisa dikatakan bahwa negara itu tidak sejahtera atau belum sejahtera. Baik. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir. Menurut Kakak, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya? Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya? Kan kata saya udah sejahtera negara Indonesia secara teori. Iya, tetapi yang harus dilakukan pemerintah, upayanya apa? Menurut saya yang harus dilakukan pemerintah itu memaksimalkan penerapan daripada tujuan hukum itu tersendiri. Misalnya memaksimalkan kepastian daripada hukum, atau memaksimalkan kemanfaatan yang hukum, atau memaksimalkan keadilan. Itu yang harus diterapkan oleh pemerintah. Terima kasih sudah menjawab wawancara dari saya. Permisi Kak, boleh wawancara kakaknya? Boleh. Boleh memperkenalkan dirinya? Ya, perkenalkan, nama saya Aziza. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Baik, langsung saja saya mau bertanya. Mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya? Karena menurut saya maju atau tidaknya sebuah negara itu dilihat dari bagaimana rakyatnya. Jadi dilihat apakah rakyat itu sudah sejahtera atau belum. Nah, itu akan mempengaruhi majunya sebuah negara menurut saya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah negara Indonesia sudah sejahtera menurut Kakak? Menurut saya belum ya. Kenapa dikatakan belum? Karena sejauh ini yang kita lihat di lapangan itu masih banyak sekali orang-orang yang lulusan S1 itu bahkan menjadi pengangguran.
Dan bisa kita lihat sendiri dari tahun-tahun kemarin setelah pandemi corona itu banyak sekali orang-orang yang di PHK, orang-orang yang bahkan kesusahan dari segi ekonomi, mental, dan semuanya. Jadi kalau dikatakan apakah Indonesia sudah sejahtera, menurut saya itu belum. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir, menurut kakak apa yang harus dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat? Kalau menurut saya yang harus dilakukan pemerintah di saat seperti ini itu adalah membuka banyaknya lapangan pekerjaan. Lalu banyaknya bantuan-bantuan ekonomi bagi mereka-mereka yang kesusahan. Sudah. Baik, mungkin cukup itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.